Saya yakin bisa. Orang Bapeda keren. Anda adalah hero dalam rangka pencapaian PAD di seluruh pemerintah daerah. Keuda Goes Digital. Selamat datang di Keuda Goes Digital Podcast, tempat di mana kamu bisa mendapat informasi apa saja tentang dunia keuangan daerah. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber keren banget. Nah, beliau adalah salah satu Kasubdit di Direktorat Pendapatan Daerah di Ditjen Bina Keuangan Daerah. Bapak boleh dong memperkenalkan diri Bapak dulu supaya kita tuh nyaman gitu ngomongnya gitu kan. Coba jelasin profilnya Bapak tuh gimana? Waduh, saya belum apa-apa pas pembukaan podcast ini, Mbak Rano sudah bilang yang keren gitu ya. Jadi saya suka nggak enak body gitu ya. Saya aja deg-degan, Pak. Oke, baik, makasih Mbak Rano. Saya perkenalkan diri, saya Andri Hikmat, SRAPNM. Saya di Keuda sekarang Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah 4 gitu ya, Mbak Rano. Saya berkiprah mulai bagaimana berpikir tentang Badan Pendapatan Daerah. Saya menginginkan Kota Bogor pendapatannya tinggi gitu ya, supaya bisa dikatakan masuk kepada kota yang mandiri. Nah, di situ saya belajar banyak, minta pengalaman dari teman-teman yang sudah senior, kemudian saya baca buku-buku literatur termasuk juga aturan-aturan. Sampai tahun 2011 ya. 2012 saya sempat keluar dulu. Ya, itu terakhir itu jadi kabit. Saya 2012 saya keluar jadi Kabag Umum di Kota Bogor sampai tahun 2013. Jadi jalan hanya 2 tahun ya, 2012 awal sampai 2013 akhir. Kemudian 1 Januari 2014 saya pindah lagi ke Badan Pendapatan Daerah dan sampai dengan jadi sekretaris, dan 2019 saya jadi PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah 2 tahun, dan saya pernah jadi direktur rumah sakit ya, direktur umum dan keuangan gitu ya. Keren banget. Walaupun hanya 2 bulan gitu ya. Jadi saya pernah jadi dokter dulu gitu ya, Mbak Rano ya. Nah, setelah saya itu ternyata alhamdulillah saya dipercaya berkat Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen mempercayai saya untuk berkiprah di Kementerian Dalam Negeri. Berarti pengalaman Bapak tuh emang udah banyak, dan yang pasti Bapak itu bisa dikategorikan a hard working person. Amin. Oke, supaya kita nggak lama, kita mulai aja Pak ya. Jadi berarti tugas di Direktorat Pendapatan Daerah adalah bagaimana membina, mengasistensi dan memberikan solusi dan mempertahankan pendapatan asli daerah, bahkan meningkatkan PAD tersebut kan Pak? Betul. Nah, sekarang ini kan di masa pandemi, gimana sih Pak solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, ya kan Pak, ya, agar PAD-nya mereka tuh bisa stabil atau meningkat gitu? Karena kan bisa dilihat gitu ya Pak, ya banyak usaha-usaha yang tutup ya. Oke, betul. Ya coba Bapak jelasin. Ya, oke. Memang sih kemarin di bulan Agustus kami sudah mengumpulkan data seluruh Pemda, terutama masa pendapatan ya, dari mulai tahun 2019 sebelum masa pandemi, kemudian 2020 kita pandemi, kemudian 2021 kemarin sampai dengan bulan Juli. Jadi datanya memang negatif semua. Ya, hanya beberapa dan ya bisa dikatakan mungkin 10% ya. Nanti datanya bisa nanti saya share juga. Itu yang memang meningkat pendapatannya, dan itu pun sebetulnya meningkat bukan karena meningkat dari pendapatan tahun sebelumnya. Tapi meningkat itu karena memang targetnya diturunkan. Nah, ternyata gitu ya, dengan kepesimisan mereka, bahkan justru ada potensi-potensi yang di luar dugaan. Misalnya contoh, ada RSUD yang baru dioperasikan sehingga ada penambahan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang akhirnya bisa mendongkrak tinggi. Nah, hal-hal itu terjadi gitu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran boleh minta bantuan host. Nah, ini dia kuncinya. Jadi gini, bahwa dalam masa pandemi ini sebetulnya, terutama ini kita kacamatanya kacamata pendapatan ya, jangan berpikir orang Badan Pendapatan Daerah, kota, kabupaten maupun provinsi
ikut terbawa suasana. Suasana apa? Karena sekarang pandemi gitu ya, akhirnya mereka ikut WFH. Di rumah nyantai, kerjanya di rumah, buka data, laporan dan sebagainya. Hanya seperti itu. Atau dia misalnya walaupun di saat ada work from home, work from office, misalnya dia di WFO ada di kantor, ya diam di belakang meja, ya nggak bisa. Apalagi dengan PPKM, akhirnya mereka tidak bisa kemana-mana, nggak bisa. Orang pendapatan daerah tetap kuncinya ke lapangan. Kenapa? Ini yang dua materi ini yang bisa saya sampaikan ini sebagai obat generik, gitu ya, supaya bisa bertahan dalam penempatan asli daerah ini. Tidak bisa dilaksanakan kalau diam di rumah, kalau diam di kantor. Kenapa? Lihat, kita bikin dua trik. Trik yang pertama jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jangka pendeknya apa? Yang pertama intensifikasi. Apa sih intensifikasi yang harus dilakukan? Yang pertama, bagaimana orang-orang pendapatan daerah melakukan uji potensi ke lapangan. Kalau tidak pernah melakukan uji potensi ke lapangan, tahu dari mana bahwa potensi itu tidak loss? Tahu dari mana bahwa pelaporan dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sudah sepatutnya, sudah sewajarnya? Kan kita belum tahu kalau tidak ada pembanding. Maka pastikan oleh kita, oleh orang Badan Pendapatan Daerah, ya, terkait bagaimana kondisi potensi transaksi yang ada di lapangan. Itu kita data, kita kumpulkan semua sebagai bahan pembanding. Jadi nanti kalau ada rumah makan, lapor, SPTPD, kemudian melakukan proses pembayaran, apakah benar atau tidak, bandingkan dengan data potensi. Yang hasil kita uji potensi. Kemudian juga misalnya ada hotel yang melapor, ada hiburan yang melapor. Kan otomatis setiap bulan mereka laporan, kan? Sesuai dengan aturan. Nah, jadi kita punya alat pembanding. Berarti hero-nya siapa? Tim pendataan. Jadi di Badan Pendapatan menurut saya, kalau boleh saya menilai, semua subid, semua kasih, semua bidang, semua dan sekretaris bahkan kepala Bapendanya, semuanya hero itu. Hero-nya kenapa? Karena dialah yang bisa menutupi bagaimana proses pembangunan yang sudah direncanakan bisa berjalan. Ya kalau PAD merendah, mau ngomong apa kita? Kita sekarang teriak-teriak masyarakat, ya, tolong dong bantu kami dengan bansos, tolong dong bantu kami dengan vaksin gratis, tolong dong bantu kami dengan bla 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 dan sebagainya. Pertanyaannya, uangnya nggak ada, mau ngomong apa? Kan gitu ya. Makanya hero pertama adalah pendapatannya adalah pendata ke lapangan. Kenapa? Karena yang pertama tadi uji potensi itu akan nyambung dengan yang kedua terkait verifikasi data. Jadi lakukan verifikasi di lapangan, lakukan verifikasi juga di kantor. Hasil data uji potensi di lapangan, datanya diambil, diserahkan kepada satu subit pendataan, satu subit verifikasi. Kenapa? Karena subit verifikasi lah yang akan nanti membandingkan data pelaporan dari seluruh wajib pajak yang dilaporkan kepada pemerintah daerah dibandingkan dengan data hasil uji potensi. Sehingga bisa dilakukan proses yang namanya klarifikasi. Jadi kalau untuk sampai ke pemeriksaan kan berat ya waktunya ya. Cukup klarifikasi. Jadi misalnya contoh nih, Mbak Ranu sebagai wajib pajak hotel misalnya, ataupun restoran misalnya gitu ya. Restoran lebih cocok. Lebih cocok ya restorannya. Suka makan. Suka makan. Oke, deal. Jadi Mbak Ranu di saat melaporkan SPTPD-nya, ya, kemudian membayarkan ke Pawang, kemudian mendapatkan SSPD BPHTB, maka pelaporan SPTPD tadi dilampiri dengan bill, distorkan, dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah, kan akan kelihatan berapa transaksi, berapa juga jumlah uangnya. Bandingkan dengan hasil uji potensi, benar nggak nih kata Mbak Ranu, gitu ya, sebagai pemilik restoran X, gitu ya, transaksi dan omset bulan sekarang bulan apa? September, berarti Agustus ya. Bulan Agustus omsetnya 10 juta. Berarti yang harus dibayar berarti 1 juta. Ternyata hasil uji potensi rata-ratanya sebetulnya 20 juta. Berarti Mbak Ranu sebetulnya kurang bayar. Kenapa? Ada pembanding kok. Nah, panggillah Bu Ranu ini oleh siapa? Tim verifikasi. Bikin surat ke Mbak Ranu. Ibu Ranu, rumah makan X, mohon kiranya datang ke kantor Bapenda
untuk melaksanakan kegiatan verifikasi data. Bahan yang dibutuhkan adalah laporan omset bulan Agustus. Langsung Mbak Buranu datang ke Pemda, ke Bapenda ngecek. Buranu, mohon maaf, tuh lihat. Hasil uji potensi kami harusnya 20 juta loh. Loh, kenapa Buranu kok 10 juta omsetnya? Jadi bayarnya cuma 1 juta, harusnya 2 juta dong. Ayo kita bedah sama-sama. Nah, disitulah proses klarifikasi. Sehingga tidak akan ada loss potensi. Mohon maaf, bukan berarti orang Bapenda ini suudon sama wajib pajak ya, bukan. Tetap kita mau husnudon, artinya berpikir positif gitu ya. Tapi mohon maaf, jangan sampai ada oknum-oknum wajib pajak yang memanfaatkan kondisi sekarang. Ini lagi pandemi, saya juga kosong nih, saya juga sepi. Kata siapa? Emang Mbak Ranu nggak makan? Emang anak Mbak Ranu nggak pesan melalui aplikasi di handphone? Ya kan? Iya. Sekarang orang-orang milenial kalau lapar bukan ke dapur kan? Sekarang kalau lapar ngambil apa? Ngambil handphone. Tinggal lihat di aplikasi, guys. Ya. Oh, belum ada sponsor, belum ada sponsor. Nggak boleh ada sponsor. Iya dong, gitu ya. Mas, pesan lewat aplikasi. Otomatis si rumah makan itu memang kosong, sepi. Memang tidak ada yang makan di situ. Sesuai kebijakan PPKM kan nggak boleh ada yang makan di tempat. Artinya dibawa pulang ke rumah melalui aplikasi ataupun take away. Itu yang dipastikan tidak loss potensi. Nah, setelah 1 dan 2 dilaksanakan, uji potensi dilaksanakan, verifikasi dilaksanakan, lalu lanjutkan tugas siapa? Disinilah tugasnya Pak Sekda. Di sini tugasnya Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Wakil Wali Kota, Wakil Bupati. Untuk apa? Evaluasi PAD. Mohon maaf, Barangmu sudah baca kan di Undang-Undang 28 dan di PP 69 bahwa Gubernur, Wali Kota, Bupati, Wakil Gubernur, Wakil Wali Kota, Wakil Bupati, dan Pak Sekda mendapatkan hak yang namanya insentif. Iya, betul. Betul kan? Betul. Kalau sudah mendapatkan insentif, berarti harus ada etos kerja yang dilaksanakan apa? Ini tugasnya. Setiap awal bulan berikutnya, Pak Sekda dan para kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mengevaluasi bagaimana pendapatan dari pajak, bagaimana pendapatan dari seluruh retribusi. Berapa? 32 retribusi. Ya, di kota kabupaten ada 11 pajak, di provinsi ada 5. Apakah target bulan tersebut nyampe atau tidak? Kalau tidak, apa masalahnya? Kalau sudah ketemu masalahnya, ayo carikan solusi. Sehingga dengan demikian peran kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, termasuk Sekda sebagai ketua tim intensifikasi, betul-betul dirasakan manfaatnya dalam rangka mendukung peningkatan PAD. Nah, itulah jangka pendek, Bu Ranu. Jadi, dengan demikian, setelah dilakukan uji potensi, verifikasi data, kemudian evaluasi PAD, tindak lanjuti sekarang. Apa? Pasang alat perekam data transaksi di tiap-tiap wajib pajak yang memang dianggap pelaporannya belum patuh. Jadi nggak usah semuanya, memang nggak usah ngapain. Itu gratis, Pak? Ya silakan pemerintah daerah. Ya kalau bagi wajib pajak gratis dong. Oh iya ya. Iya, itu disiapkan oleh pemerintah daerah, terutama misalnya yang belum siap, ya kerjasama dengan bank silakan saja. Oh, bisa kerjasama dengan bank, iya, Pak? bank RKUD dong bisa membantu gitu ya. Cuman yang jadi masalah saya bilang tadi, tidak usah semua wajib pajak. Toh yang dibutuhkan adalah wajib pajak yang menurut kita hasil analisa, hasil verifikasi atau hasil klarifikasi tadi pelaporannya belum patuh. Pasang alat perekam data biar kepantau. Kemudian kalau memang misalnya mohon maaf belum punya alat, ya manual. Dengan apa? Pantau selama 6 bulan ke depan. Bagaimana bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan sampai bulan ke-6 pelaporannya apakah menurun, landai, atau menurun tajam, atau bahkan stabil, atau bahkan meningkat. Kita lihat perkembangannya. Kenapa? Karena kalau tidak dipantau, mereka mungkin, mohon maaf, tanda kutip, kembali ke penyakit lama. Ke basic ya, kambuh lagi penyakitnya gitu ya. Nah, kemudian cara yang kedua ini instan nih dalam rangka peningkatan PAD di masa pandemi. Pelayanan tingkatkan. Di balik caranya. Kalau kemarin orang Bapenda mempersiapkan seluruh pelayanan, baik melalui bank maupun tempat-tempat pelayanan yang lainnya, masyarakat yang datang, masyarakat yang mengunjungi, dibalik sekarang. Orang Bapenda dengan bank yang datang ke lapangan.
Terutama mungkin mohon maaf kota-kota ataupun daerah-daerah kabupaten yang memang mohon maaf sekali yang belum melakukan secara sistem, belum melakukan secara basic digital, atau daerahnya terpencil. Oke, kita jadwalkan kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pemerintah kelurahan, bahwa nanti orang Bapenda dengan bank akan datang ke lokasi tersebut tanggal berapa. Oke? Kemudian nanti apa yang dilakukan? Kami akan membuka layanan perpajakan, pajak daerah, kota, kabupaten, maupun pajak provinsi. Jadi di sini bisa bareng dengan provinsi. Jadi jangan kerja sendiri. Kota, kabupaten sendiri-sendiri ya nggak bisa. Ayo kota, kabupaten bareng dengan provinsi. Buka layanan. Jadi nanti di situ ada layanan pajak PBB, pajak daerah, hotel, restoran dan sebagainya, termasuk pembayaran pajak perpanjangan STNK untuk kendaraan bermotor. Jadi bareng ke lapangan. Dan di situ juga buka layanan untuk apa? Mereka konsultasi. Kan mohon maaf, kan masyarakat nggak tahu semua dong, betul nggak? Betul. Nggak hafal semua bagaimana cara, misalnya saya ingin memecah PBB saya, gimana caranya? Kan nggak hafal ya. Di situ mereka bisa konsultasi. Terus kemudian mereka misalnya mau menggabungkan PBB, atau mereka mau konsultasi, Pak mohon izin nih Pak, saya mau ngajuin keberatan, ini gimana caranya? Di situ dibuka ruang untuk pelayanan pada masyarakat, sehingga kalau masyarakat sudah dibuka layanannya, masyarakat sudah patuh, masyarakat mengerti, dijamin masyarakat akan mengikuti kebijakan kita. Ya mau gimana ngikutin mereka kalau mereka nggak ngerti, gitu kan? Nah, jadi makanya perlu kita dibalik. Nah, selesai kita melakukan proses pelayanan dibalik ke jemput bola ke daerah, syukur-syukur nih Pemda bisa memiliki aplikasi. Kalau tidak, oke, gunakan aplikasi yang ada di bank RKUD. Jadi kita coba sekarang, rata-rata bank kan sudah berbentuk digital ya, nggak ada bank yang manual. Sehingga sekarang kita coba pembayaran dan pelaporan terkait dengan pajak langsung ke bank. Menggunakan aplikasi bank dulu coba. Kalau memang Pemdanya belum siap, ya, gunakan bank, maksimalkan bank, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang datang ke Bapenda nitip pembayaran, bawa uang cash lagi. Ya kalau uang kecil 100.000 di saku cukup, kalau uangnya udah jutaan, betul. Ngeri juga kan dijalankan. Iya, itu makanya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya pengembangannya apa? Si bank tersebut diberikan kesempatan untuk apa? Untuk mengembangkan proses layanan dengan bekerja sama dengan berbagai PJP. PJP itu apa sih, Pak? PJP itu adalah penyelenggara jasa pembayaran. Artinya apa? Boleh bank atau non-bank. Misalnya contoh, bank-bank himbara, ya, bank-bank umum. Kerjasamakan bank RKUD dengan bank umum itu. Di luar bank apa? Kantor pos misalnya. Koperasi misalnya, boleh silakan kerjasamakan. Makanya kalau Pemdanya belum bisa kerjasama, banknya yang diberikan kesempatan untuk kerjasama membuka itu. Bahkan sekarang ini kan sudah terkenal dengan yang namanya e-commerce, terkenal juga dengan namanya merchant, terkenal juga dengan namanya vintage. Jadi sekarang bank kerjasamakan, ada di lapangan sekarang, mohon maaf, sampai ke pinggir gunung aja ada Indomaret. Ada Alfamart, mohon maaf ya, saya sebutkan ini secara contoh aja biar masyarakat tahu gitu ya. Ada Alfamidi. Itu kenapa tidak dikerjasamakan dengan mereka? Jadi masyarakat nggak usah jauh-jauh, bayar di situ aja. Oh, masalahnya ada biaya administrasi ya, resiko. Daripada harus datang ke Bapenda, biayanya 20.000, ya kalau ke mereka bahasa misalnya mayang nama 2.000 kan lebih ringan toh? Iya betul Pak. Transport juga murah ya Pak. Iya, gitu. Jadi terus kemudian sekarang dengan merchant misalnya ada Blibli, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak. Aduh, tempat saya belanja online. Nah, itu semua sudah dibuka. Kerjasamakan dengan itu. Bisa ya Pak? Bisa, apa yang susah? Makanya banknya yang bekerja sama, jangan Pemdanya. Selanjutnya, untuk pembayaran di bawah 1 juta kan bisa menggunakan vintage. Apa? Ada OVO, ada Dana, ada Dompetku. Kenapa nggak dimaksimalkan itu? Jadi masyarakat milenial sekarang, terutama anak-anak muda sekarang kan jarang yang minta uang ya. Anak saya aja nggak pernah minta uang ke saya. Paling dia WA ke saya, ayah tolong transfer, kirim atau isi OVO saya.
isi dana saya, isi GoPay, dan selain kan seperti itu. Memang mereka nggak pernah minta uang cash. Kenapa? Karena sekarang zamannya seperti itu. Betul kan? Kalau pemerintah daerah nggak ngikutin zamannya seperti itu, ya udah bubar dong pemerintah daerah. Masa pemerintah daerahnya masih zaman batu? Ya kan? Ketinggalan jauh iya, ya, Pak ya. hari gini hello, ini 2021 loh gitu. Iya, benar-benar. Oke, nah itulah cara yang untuk jangka pendek. Dan jangka pendek yang ketiga apa? Penyelesaian piutang. Oh, ini Waduh, yang agak Pak, susah ya, Pak. kondisinya, nah kan belum apa-apa, Bu Ranu aja udah bilang susah nih. Sebetulnya tidak. Apa yang bisa dilakukan? Tadi kerjasama lagi dengan provinsi. Caranya gimana? Kita tunjuk satu orang kader atau siapapun judul yang dianggap mampu untuk melakukan proses pendataan di tiap-tiap RT. Jadi nanti orang tersebut disiapkan, kemudian dijadikan tim, kita lakukan bintek 2 hari saja untuk bagaimana tata cara pendataan sekaligus juga penagihan piutang pajak. Pajak apa? 2. Yang paling gampang, 1 PBB, 1 lagi kendaraan bermotor. Jadi sama lagi kayak tadi, kerjasamakan dengan provinsi. Sehingga bisa cost sharing, bisa satu orang ini dibiayai oleh 2. Jadi yang harusnya seorang itu setiap datang ke setiap rumah, biayanya 20.000 misalnya dalam rangka mendata PBB dan menagih piutangnya, kemudian juga mendata kendaraan bermotor dan juga menagih piutangnya, biayanya 20.000. Kan berat tuh Pemda. Dengan kerjasama dengan provinsi bagi 2. 10.000-nya dari Pemda, kota kabupaten, 10.000-nya dari provinsi. Jadi kan ringan tuh biayanya, benar nggak? Tapi benar-benar data yang didapat nanti akurat. Kenapa? Orang itu kan datang rumah ke rumah. Iya ya, Pak. Iya kan? Boleh tanya nggak, Pak? Itu orangnya itu harus PNS? Enggak juga. Oh, bisa orang itu? Orang masyarakat saja, kader misalnya, atau Pak RT-nya jika perlu, silakan saja. Tapi lakukan dulu bintek. Kenapa? Dengan bintek mereka akan paham, oh caranya mendata begini. Oh caranya menagih ini datanya. Nanti disiapkan oleh kita datanya. Nih, Pak Dedi misalnya, atau Pak Budi misalnya, sebagai petugas ini datanya ya. Data di PBB di RT Bapak ini, data pemilik rumah pemilik kendaraan bermotor di RT Bapak ini loh data piutangnya. Jadi masing-masing punya data. Tentunya nanti dalam satu kelurahan harus ada orang Bapenda dari provinsi maupun kota kabupaten sebagai koordinatornya. Itu PNS-nya, Pak? Iya, PNS dong wajib. Itu kan sebagai koordinator. Ya. Tapi mereka yang melakukan kegiatannya boleh di luar PNS. Gitu ya. Tentunya kan nanti juga ada surat administrasi ya terkait dengan kerahasiaan. Ya, kerahasiaan bahwa dia tidak boleh membocorkan rahasia itu. Nah, jadi dengan demikian nanti akan didapat 2. 1 data yang akurat per rumah, per nok terkait data PBB yang up to date. 1 lagi data terkait dengan kendaraan bermotor yang juga up to date. Keren. Iya kan? Nah, termasuk di situ juga menyelesaikan piutangnya, tagih ke dia. Bu Ranu, mohon maaf, sesuai data kami, Bu Ranu sudah ada data tahun 2019, 2016, dan 2010 belum bayar PBB. Mau gimana nih? Bayar apa enggak? Karena mumpung ada ada relaksasi nih dari pemerintah daerah. Kalau Bu Ranu bayar sekarang gratis untuk dendanya. Kan untung tuh. Kalau tidak ada relaksasi, bayar 48% loh. Iya, pasti orang mau tuh ya, Pak ya. Iya. No denda-dendaan ya, Pak. Oke. Begitu juga dengan pajak kendaraan bermotornya. Ditanya, Bu Ranu, datanya Bu Ranu punya mobil 2, motornya 3. Kok yang 1 dibayar, mobil yang 1 kok udah 3 tahun nggak bayar-bayar? Kenapa? Kata Bu Ranu jawab, oh mohon maaf Pak, mobil itu udah saya jual. Mungkin belum dibalik nama. Oh iya, oke, dijual kemana? Di data. Oh, dijualnya ke Pak Roy misalnya. Pak Roy lokasi di mana rumahnya? Oh, rumahnya di Jakarta. Oke, datanya berarti harus dicabut. Oh, bisa gitu ya, Pak? Iya, nanti kan harus diselesaikan itu. Nanti teman-teman provinsi yang akan menindaklanjuti. Itu akan dibantu ya, Pak? Iya, makanya itu ada kerjasama. Okay. Terus kemudian motornya ada 3. Yang 1 patuh, yang 1 ada bolong-bolong nih. Yang 1 lagi bayar tapi tidak pernah patuh. Waktunya ada apa? Ditanya. Oh Pak, yang tadi bolong-bolong juga sudah saya jual Pak. Kalau yang ini memang betul Pak, saya mohon maaf.
ya karena agak terlambat bayar ya karena mungkin keuangan saya. Nggak jadi masalah, yang penting datanya ada. Dan sekaligus juga perbaikan. Andai kata Bu Ranu ternyata beli motor yang ketiga itu namanya masih nama orang. Nah, masih nama Pak Budi misalnya, dibeli sama Kak Ranu, ya otomatis berarti diperbaiki namanya, datanya kan sekaligus. Nah, jadi itu caranya. Jadi 1 kali mendayung, 2 atau 3 pulau terlampaui. Itu bener kan? Betul, Jadi irit, biayanya efektif, efisien pelaksanaannya. Nah, itulah contoh trik-trik, kiat-kiat dalam rangka menyelesaikan PAD untuk jangka pendek. Jangka panjangnya apa? Ada 2 juga. Yang pertama, penguatan mekanisme pemungutannya. Jadi mekanismenya dikuatin. Dengan cara apa? Ayo optimalkan dari mulai proses pendataan, pendaftaran, penagihan, pemeriksaan, sampai edukasi. Itu dikuatkan semuanya. Dengan cara apa? Yang kedua yang bawahnya, peningkatan kemampuan SDM. Oh iya betul, Pak. Jadi kalau SDM orang di Bapendanya, mohon maaf, skillnya rendah-rendah, ya mau gimana kerja Bapendanya optimal? Iya betul, Pak. Ya kan? Iya. Jadi orang Bapenda terus kuat, harus siap mental. Dan punya juga, rasa melayani gitu ya, Pak betul, ya. serta didukung oleh kemampuan skill yang memang mumpuni. Kalau saya tugasnya pendata, minimal saya pernah ikut di klub pendataan seperti apa. Jadi ngedata tuh bener, nggak sembarangan aja. Kalau saya sebagai penagih, saya juga udah pernah di klub penagihan. Tata cara menagih itu seperti apa, gitu loh. Jadi fokus semuanya. Jadi bisa optimal pelaksanaan kegiatannya, maksimal dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dari seluruh lini, dari mulai pendataan sampai ke edukasi. Tentunya tadi peningkatan. Nah, yang kedua, yang ini perubahan pendekatannya. Kalau tadi penguatan mekanismenya, sekarang perubahan pendekatannya. Yang asalnya manual, yang asalnya masih zaman rikiplik, zaman batu, karena sekarang udah zaman milenial, mari kita lakukan proses pemungutan berdasarkan elektronifikasi. Kenapa? Presiden sudah mengeluarkan Kepres nomor 3 tahun 2021 tentang Satgas P2DD, Satuan Tugas Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah. Tugasnya apa? Membentuk TP2DD di seluruh Pemda se-Indonesia. 542 kota, kabupaten, dan provinsi harus terbentuk TP2DD. Apa? Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kerjanya apa? Satu kerjanya, mengimplementasikan ETPD, mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi dengan demikian, pemerintah daerah sudah tidak lagi membentuk manual. Tidak ada lagi masyarakat datang, bayar, bawa uang cash, ngisi formulir. Hari gini ngisi formulir, udah cukup ambil handphone aja. Sudah ada data di sini, tinggal dilengkapin gitu ya, Pak. Selesai. Paling yang diisi kalau misalnya self assessment 2, berapa jumlah omset, dan satu lagi bulan apa. Karena kan bulannya beda. Betul. Selesai itu kirim. Terus nanti langsung ada laporan. Terima kasih atas pelaporan Anda. Silahkan Anda membayar pajak dengan nomor bayar sekian. Kelihatan nomor bayar. Telepon ke bank RKUD-nya. Mohon maaf, saya Ranu, saya pemilik rumah makan X, mau bayar pajak, nomor bayarnya sekian. Diketik sama petugas bank. Oh iya, Bu Ranu, silakan ya. Bu Ranu wajib bayar bulan ini 10 juta. Oke, kami transfer ya. Transfer kirim. 5 menit kemudian datang ke handphone. Terima kasih atas pembayaran pajak Anda. Silakan download bukti bayar apabila Anda butuhkan. Kalau nggak butuh, simpan aja, kan ada di akun. Iya betul juga, Pak. Ngapain pusing-pusing? Nggak usah ada pembukuan. Iya kan? Bu Ranu sebagai owner, nggak usah lagi nyuruh anak buah bikin nulis tiap hari. Benar, Pak. Pembukuannya udah ada di handphone kok. Itu yang diharapkan. Dan yang kedua, ini lakukan kerjasama. Kenapa? Orang Bapenda dijamin nggak mungkin berhasil kerjanya tanpa kerjasama. Dengan siapa? Yang pertama dengan Muspida. Muspida. Penting. Kalau sekarang namanya apa? Forkompinda ya. Nah, Pak Kapolres, Dandim, Denpom, Kejaksaan. Oh iya betul, Pak. Iya. Jadi di saat nanti tadi ada penagihan piutang pajak, kalau nagih sendiri nggak berani, dampingi oleh kejaksaan. Dan jika perlu surat undangannya pun yang undangnya jaksa.
Bisa gitu ya, Pak? Iya, nanti bupati wali kota MOU dengan Pak Kajari. Kalau provinsi gubernur MOU dengan Pak Kajati. Nanti kasih pidum ya. Kok pidum ya? Salah, ini apa namanya? Bukan pidum. Datun. Nah, Apa tuh Pak Datun, Pak? kasih datun tata usaha negara. Oh, oke. Nah, jadi mereka kasih datun itulah yang akan nanti bekerja sama tuh PKS dengan kepala Bapenda. Jadi nanti kasih datun itulah yang akan membuat surat undangan terkait dengan penyelesaian piutang. Bagaimana penagihan ke lapangan? Boleh, polisi ada, tentara ada, Denpom ada. Begitu juga dengan pemasangan stiker, pasang segel, semua dengan Musbida. Jadi dengan demikian, kegiatan bisa memiliki kekuatan baik segi politis, segi administrasi maupun powerful di lapangan. Itu Bu Rano. Namun demikian, mohon maaf nih, bisa di halaman berikutnya. Next slide, please. Next slide. Oke, klik lagi. Nah, ini faktor pendukungnya. Jadi tadi cerita saya tentang teknis tata cara kiat-kiatnya ya. Ini faktor pendukungnya. Jadi kalau tidak didukung ini pun ya berat juga. Apa dukungan pertama? Regulasi. Jadi orang badan pendapatan daerah wajib memiliki regulasi. Regulasinya apa? Lengkapi dari mulai perda, peraturan kepala daerah sampai ke SOP. Kenapa? Karena SOP lah yang akan menuntun petunjuk bagaimana dia bekerja. Selesai itu komitmen. Siapa yang berkomitmen? Yang pertama kepala daerah sampai ke jajaran ASN di bawahnya. Harus berkomitmen bahwa kita semua berniat untuk meningkatkan PAD. Ya siapa lagi yang berkomitmen? DPRD dengan seluruh stakeholder yang ada di pemerintah daerah. Termasuk tadi, Forkompinda, organisasi-organisasi masyarakat, organisasi profesi, semua wajib berkomitmen. Dan yang ketiga, siapa yang berkomitmen? Masyarakat dengan wajib pajak. Jadi kalau dengan demikian, komitmen semuanya, semua satu visi, satu misi. Loh, Pak, untuk menyamakan persepsi itu susah. Ya memang susah. Tapi kan ada tugasnya siapa? Orang Bapenda ada tugas sosialisasi dan edukasi. Dialah yang bertugas untuk bagaimana menyamakan persepsi kepada seluruh masyarakat, seluruh stakeholder. Kalau untuk ke Musbida mungkin silakan kepala daerah yang memberikan informasi. Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dandenpom. Ya, ketua DPRD dengan jajarannya, dengan anggotanya. Mungkin Pak Wali Kota yang akan menyampaikan, mungkin Pak Bupati yang akan menyampaikan supaya brand image-nya sama dulu. Kalau sudah regulasi lengkap, kemudian komitmennya sudah oke semua, tinggal kita lakukan dengan konsisten. Kalau tidak pernah konsisten, ya nggak bisa juga. Kita sudah ETPD, balik lagi ke zaman manual. Say goodbye judulnya. Atau kita memberikan diskresi, ini mah uang kecil 100.000, ya cash aja, ya nggak bisa. Konsisten kita semua. Dan yang terakhir, infrastruktur dengan aplikasi yang disiapkan. Nah, Pak, mohon maaf, daerah kami banyak yang blank spot, nggak usah khawatir. Bapak Presiden dalam rangka rapat terbatas dengan para menteri, sudah memerintahkan kepada Menteri Kominfo agar mendata semua tempat-tempat yang di Indonesia blank spot. Jadi, dengan demikian tindak lanjuti oleh para kepala daerah membuat surat kepada Kementerian Kominfo dengan menunjuk titik-titik mana yang blank spotnya untuk ditindaklanjuti untuk pelayanan dalam rangka stabilitas internet. Sehingga nanti pemerintah daerah yang akan memasuki dunia ETP bisa berlaksana dengan baik. Nah, kalau infrastrukturnya udah oke, tinggal aplikasi yang harus dibuat. Tentunya siapkan, sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kenapa? Karena beda daerah, beda kultur, beda kondisi, ya beda juga aplikasinya. Gitu ya, harus menyesuaikan juga. Jangan sampai juga daerah-daerah, mohon maaf, yang baru gitu ya, dari manual ke elektronifikasi, tiba-tiba elektronifikasi sistemnya yang high teknologi. Bingung juga mereka nanti. Belum lagi bahasanya bahasa Inggris ya, Pak. Tambah babak belur nantinya, gitu ya. Jadi harus menyesuaikan. Nah, itulah Barano, kiat-kiat, dan juga faktor-faktor pendukung dalam rangka mengoptimalkan PAD, mempertahankan PAD, dan juga syukur-syukur bisa meningkatkan PAD dalam rangka menghadapi situasi pandemi seperti ini. Jadi intinya, orang Bapenda nggak bisa tidur di rumah, nggak bisa duduk manis di kantor, nggak bisa.
Ke lapangan is ke lapangan. Seperti itu. Hebat ya mereka ya Pak ya. Iya, mereka lah pejuang PAD sesungguhnya. Iya, harus bangga loh ya Pak ya. Oh mereka iya ya. dong, berarti dapat kepercayaan dari pimpinan daerah, dari kepala daerah, bahwa dia bisa melaksanakan pemungutan pajak maupun retribusi dalam rangka menutupi PAD, dalam rangka mewujudkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Bilang ke kamera dong Pak, dia bisa gitu Pak. Iya, saya yakin bisa. Orang Bapenda keren, Anda adalah hero dalam rangka pencapaian PAD di seluruh pemerintah daerah. Ih, mantap. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak udah kasih kita kuliah singkat gitu Ya. mengenai ini semua. Ya kan, semoga info yang kita dapat bisa jadi pencerahan untuk kita semua, terutamanya pemerintah daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mereka ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan dengan sedikit berbagi informasi, sedikit berbagi pengalaman saya waktu saya dulu di daerah seperti apa, dan sekarang saya di Kemendagri, terutama karena saya juga Kasubdit Pendapatan Daerah begitu ya. Ya saya berkewajiban dong, dan tugas pokok saya karena untuk bagaimana pemerintah daerah ini bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan PAD. Ke depan banyak ide-ide, inovasi-inovasi yang akan kami siapkan begitu ya, beserta teman-teman di di pusat ini, supaya nanti pemerintah daerah bisa lebih meningkat, lebih baik lagi. Salah satunya kita juga merencanakan terkait dengan SIPD pendapatan. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam rangka pelaporan, dalam rangka data yang up to date gitu ya, sehingga nanti dengan data yang up to date, data yang yang betul-betul real di lapangan, itu bisa dijadikan suatu bahan bagi kami di pemerintah pusat dalam rangka mengambil kebijakan. Jadi jangan sampai nanti kita mengambil kebijakan, mengambil keputusan untuk pemerintah daerah salah. Kenapa? Karena kita tidak punya data. Tapi kalau nanti datanya real, up to date, mungkin kami dari pemerintah pusat juga bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk pemerintah daerah. Oke, terima kasih banyak Pak Anand. Sama-sama Bu Ranu. Oke deh, demikian wawancara kita, nggak ada yang podcast kita sama Pak Anand. Semoga nanti kita ada kelanjutannya lagi ya Pak pasti, ya. pasti. Saya siap. Pokoknya nanti Keduanya. tinggal Bu Ranu kasih tahu saja saya. Masih banyak materi-materi yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah daerah, terutama materi teknis ya. Tapi nanti waktunya kita atur lebih lanjut ya. Oke Siap. Oke deh, terima kasih semua udah mendengarkan kami dan melihat kami. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye! Terima kasih.